Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Perkenalkan nama saya Kristeni Satrio. Nama saya Fatima Sisi. Di video kali ini kami akan mempresentasikan mata kuliah Literasi Keuangan Internasional. Berikut materinya. Presentasi kali ini saya akan membahas tentang analisis perusahaan multinasional pada nilai ekspor dan pembiayaannya. Sebelumnya, nama saya Kristen Satrio, dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, yaitu Sapurin Chris. Baik, lanjut kita ke pembahasan. Pada presentasi kali ini, saya akan membawa perusahaannya, yaitu Microsoft Corporation. Pasti teman-teman tahu lah ya, Microsoft Corporation, perusahaan perangkat lunak yang sudah ada di laptop kalian, seperti Microsoft Office, Excel, Access, dan lain sebagainya. Microsoft Corporation itu adalah perusahaan teknologi multinasional dari Amerika Serikat yang bergerak di bidang pengembangan, produksi, dan distribusi perangkat lunak, dan juga layanan terkait komputer. Nah, Microsoft didirikan oleh Bill Gates dan juga Paul Allen pada 4 April 1975. Pada slide berikutnya, saya akan membahas tentang nilai ekspor dan pembiayaan pada Microsoft Corporation dan juga grafik pendapatan pada geografis di Microsoft Corporation. Pada nilai ekspor dan pembiayaan pada Microsoft Corporation, Microsoft menggunakan Export Credit Agency atau ECI atau lembaga kredit ekspor yang mendapatkan pembiayaan proyek. Ini membantu pada perusahaan yang mengurangi resiko kredit yang terkait dengan proyek-proyek besar di luar negeri. Nah, Microsoft juga bekerjasama dengan berbagai lembaga-lembaga keuangan internasional untuk mendukung pembiayaan ekspornya pada produk perangkat kerasnya dan solusi terkait tentang teknologi ke pasar internasional. Nah, selanjutnya ada grafik pendapatan dalam geografisnya. Nah, pada dalam geografis ini saya mendapatkan dari laporan keuangan Microsoft Office pada 2023 yang terdapat ada Amerika Serikat, terus ada pengelompokan EMEI atau Eropa, Timur Tengah, dan Afrika, lalu ada Asia Pasifik dan juga Amerika Latin dan wilayah lainnya. Nah, pada peringkat yang terbesar yaitu Amerika Serikat mendapatkan 51%, lalu di bawahnya ada Eropa, Eropa, Timur Tengah dan juga Afrika sebesar 25% dan Asia Pasifik sebesar 12% dan yang terakhir Amerika Latin sebesar 12%. Jadi kesimpulannya teman-teman, eh, sekisaran 50% dari pendapatan Microsoft berasal dari luar Amerika, menjadikan peran besar ekspor, layanan, dan produk digital di pasar internasional. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang risiko sistematis dari perusahaan Microsoft Inc. Yang mana risiko sistematis yang dihadapi oleh Microsoft itu berdasarkan statistik di atas, itu terbagi dalam beberapa kategori. Yang pertama itu adalah legal dan regulasi, yang mana ada 32% dari total risiko, yang mencakup litigasi dan kepatuhan terhadap peraturan, serta teknologi dan inovasi yang memiliki 21%, meliputi keamanan cyber dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Kemudian risiko lainnya termasuk penjualan dan kemampuan bersaing 21%, makroekonomi dan politik 11%, serta risiko keuangan dan produksi. Semua faktor ini berpotensi banget buat mempengaruhi operasional dan nilai saham dari Microsoft itu sendiri. Kemudian ada resiko tidak sistematis dari perusahaan Microsoft yang mana meliputi beberapa faktor yang lebih spesifik dan internal yang mempengaruhi perusahaan itu sendiri. Jadi bukan seluruh pasar seperti risiko sistematis. Nah, beberapa contoh risiko ini termasuk yang pertama adalah manajemen,
yang mana keputusan strategi atau operasional yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu mempengaruhi kinerja dari perusahaan sendiri. Kemudian yang kedua ada produk dan inovasi. Produk dan inovasi ini resiko tidak sistematis yang paling sering terjadi di perusahaan biasanya seperti gagalnya peluncuran produk baru atau inovasi teknologi. Yang ketiga itu ada reputasi, yaitu isu yang mempengaruhi citra perusahaan seperti kasus hukum atau masalah etika. Dan yang terakhir adalah persaingan industri, yang mana perusahaan biasanya sering kehilangan pangsa pasar akibat kompetitor. Nah, risiko-risiko ini terkait langsung dengan kondisi internal perusahaan dibanding dengan faktor eksternal. Oke, baik. Pada presentasi ini kita akan lanjut ke pembahasan tentang Rwanda bangkit dengan investasi asing. Rwanda atau negara seribu bukit adalah negara kecil di Afrika Timur dengan sejarah panjang dan warisan budaya yang sangat kuat. Akan tetapi juga penuh dengan konflik. Sejarah kelam Rwanda. Rwanda dikoloniali oleh Jerman dan juga Belgia pada abad ke-19. Pada kolonial ini menyebabkan adanya perbedaan Hutu dan Tutsi dan meningkatkan konflik selama periode kolonial tersebut. Dan ketegangan itu meningkat pada 1994 ketika 8.000 orang Tutsi dan Hutu moderat di Rwanda dibunuh dalam waktu 100 hari. Salah satu tragedi kemanusiaan terburuk dalam sejarah modern ini, ini memiliki dampak yang besar pada negara ini, termasuk juga kerusakan ekonomi, infrastruktur, dan sistem sosial dan pemerintahannya. Tetapi dalam kerusakan faktor-faktor tersebut, Rwanda memiliki sumber daya. Sumber dayanya itu sangat terbatas, teman-teman. Seperti pertanian merupakan sektor utama yang menyumbang sebagai bagian besar produk domestik bruto atau PDB pada negara ini. Dengan produk pertanian yang paling signifikan adalah teh dan kopi, yang menjadi produk ekspor utama Rwanda. Rwanda juga memiliki deposit mineral seperti coltan, calcitrate atau biji timah, wolframite, dan mineral-mineral ini sangat diminati oleh industri teknologi global. Sumber daya air di danau-danau dan sungai-sungai juga pun merupakan aset penting bagi potensi pembangunan energi hidroelektronik di negara ini. Namun, negara ini juga menghadapi tantangan lingkungan seperti erosi tanah dan juga degradasi hutan. Selanjutnya, peran ekonomi regional dan global. Walaupun Rwanda merupakan negara yang memiliki krisis ekonomi terbesar, tapi Rwanda terlibat dalam banyak organisasi regional dan internasional, seperti Komunitas Afrika Timur atau East Africa Community atau EIC dan Uni Afrika. Rwanda juga terkenal karena membantu dan menjaga perdamaian dengan mengirim pasukan penjaga perdamaian ke berbagai wilayah konflik di seluruh dunia. Rwanda juga fokus pada sektor teknologi. Rwanda telah menjadi pusat inovasi dan digitalisasi di Afrika dengan proyek ambisius seperti Kigali Innovation City yang diharapkan dapat mengubah Rwanda menjadi hub teknologi di kawasan tersebut. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang investasi asing di Rwanda. Nah, investasi asing yang sudah berhasil masuk di Rwanda itu yang pertama ada di sektor teknologi, yang mana pada tahun 2019 Mara Group itu meluncurkan pabrik ponsel Mara Phones di Kigali, Rwanda, yang merupakan pabrik ponsel pertama di Afrika Timur. Investasi ini bertujuan untuk memproduksi ponsel berkualitas tinggi secara lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung inisiatif teknologi di Rwanda. Proyek ini juga nggak cuman menciptakan lebih dari 200 pekerja, tetapi juga membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal dalam industri teknologi. Mara Group sendiri merupakan perusahaan handphone terbesar, bukan terbesar, tapi tercanggih di Afrika Timur. Kemudian yang selanjutnya ada di sektor energi, yang mana proyek energi hidroelektrik.
Rwanda telah berinvestasi dalam proyek hidroelektrik, termasuk proyek energi hidroelektrik Rusumo yang dibangun bersama dengan Tanzania dan Burundi. Proyek ini diharapkan menghasilkan 80 MW energi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dengan meningkatkan kapasitas energi. Proyek ini juga membantu mengurangi ketergantungan Rwanda pada sumber energi fosil dan mendukung pengembangan industri lokal. Selanjutnya ada sektor infrastruktur. Nah, proyek jalanan dan transportasi di dalam eh, investasi asing itu sangat didorong karena merupakan sektor penting yang mana pemerintah Rwanda sendiri bekerja sama dengan investor asing untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur transportasi seperti jalan raya dan jembatan yang memungkinkan untuk menghubungkan wilayah pedesaan ke kota-kota besar yang pastinya memberikan kontribusi pada peningkatan efisiensi logistik. Investasi ini juga membantu menurunkan biaya perdagangan sehingga memperkuat daya tarik investasi asing ke negara tersebut. Halo, aku Kang Arya. Aku mau nanya, pada bagian resiko tidak sistematis, bagaimana persaingan industri, bagaimana cara Microsoft bertahan di industri tersebut? Oke, di sini aku bakal ngejawab pertanyaan dari Kang Iqbal. Jadi, salah satu tantangan utama yang dihadapi Microsoft terkait dengan maraknya kejahatan cyber internasional itu adalah serangan berbasis identitas. Bahkan menurut laporan dari Microsoft Entra, sepanjang Juli 2023 sampai ke Juni 2024 itu, Microsoft udah menghadapi sekitar 600 juta serangan berbasis identitas setiap harinya. Jadi serangan ini tuh sering banget nargetin ke kata sandi pengguna yang merupakan titik lemah dari banyaknya sistem keamanan. Terus Microsoft juga ngehadapin tantangan buat nanganin serangan ransomware sama serangan penolakan layanan terdistribusi. Yang mana serangan-serangan itu adalah tantangan yang bisa mengganggu operasi bisnis dan merusak reputasi perusahaan. Halo, aku Kang Iqbal. Aku mau nanya, apa yang menjadi salah satu tantangan dari Microsoft terkait dengan maraknya kejahatan cyber internasional? Oke, di sini aku bakal ngejawab pertanyaan dari Kang Iqbal. Jadi, salah satu tantangan utama yang dihadapi Microsoft terkait dengan maraknya kejahatan cyber internasional itu adalah serangan berbasis identitas. Bahkan menurut laporan dari Microsoft Entra, sepanjang Juli 2023 sampai ke Juni 2024 itu, Microsoft udah menghadapi sekitar 600 juta serangan berbasis identitas setiap harinya. Jadi serangan ini tuh sering banget nargetin ke kata sandi pengguna yang merupakan titik lemah dari banyaknya sistem keamanan. Terus Microsoft juga ngehadapin tantangan buat nanganin serangan ransomware sama serangan penolakan layanan terdistribusi. Yang mana serangan-serangan itu adalah tantangan yang bisa mengganggu operasi bisnis dan merusak reputasi perusahaan. Halo, saya Kang Rasdan. Aku ingin bertanya, dengan investasi asing yang masuk dan membangun perusahaan di dalam Rwanda, apa dampak dan perubahan yang signifikan terlihat setelah adanya investasi tersebut? Terima kasih. Oke, baik Kang Rasdan, terima kasih pertanyaannya. Izin menjawab. Yang sudah kita ketahui bahwa Rwanda adalah negara miskin dan juga negara yang krisis ekonominya sangat tinggi di Afrika Timur. Akan tetapi setelah adanya kebijakan dan perubahan investasi internasional atau investasi asing, Rwanda memiliki dampak dan perubahan yang sangat signifikan. Ditambah juga Rwanda sekarang menjadi negara Afrika Timur yang menjadi pusat teknologi di sana.
Dan juga banyak sekali investasi-investasi asing yang berinvest di Rwanda yang sudah dijelaskan di PPT. Terima kasih.